Novel Menikah Saat SMA Part 127. Nope, jadi lo nanya apa tadi, Nih? Dan aku mendapati Anne memberiku tatapan "Are you fucking kidding me?" Gue bercanda kali. Lo serius banget sih? Aku kembali melanjutkan makan siangku tanpa melihat Anne lagi. Oke, lo belum jawab pertanyaan gue. Anne terlihat kesal dengan sikapku ini. Aku mulai memutar otak untuk menjawab pertanyaan Anne. Aku tidak pernah berbohong di depannya. Handphone gue mati, malas nge-charger. Ngomong-ngomong soal handphone, aku jadi teringat sesuatu. Astaga, di mana aku taruh handphoneku? Setelah tahu aku akan menikah dengan si bodoh itu, pikiranku kosong dan aku tidak bisa memikirkan apa-apa lagi. Terus lo nya di mana? Rumah. Subscribe dulu ya. Lo di rumah dan lo nggak pegang handphone. Baiklah, ini memang terdengar aneh. Dan handphone adalah dua kata yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan aku harus menghapus aplikasi yang ada di handphoneku saat ujian nasional kemarin. Paket internetku juga tidak bisa digunakan karena Mama menghabiskan kuotanya. Hal ini dilakukan Mama agar aku tidak terus-terusan berpaku pada layar handphoneku itu. Memang tidak semua dihapus sih, hanya aplikasi yang kugunakan sehari-hari. Tapi ku pastikan cara ini ampuh. Yap, kok bisa? Aneh memandangku tidak percaya. Gue lagi capek nih, tugas numpuk, ulangan setiap hari. Kalau gue nggak istirahat, bisa-bisa gue gila. Mana HP gue mati juga. Ya gue tidur seharian, nonton, makan. Gitu-gitu doang. Gue cuma perlu break sebentar. Oke, dimana dirimu belajar berbohong seperti ini? Untuk kebohongan pertama, kau terlihat cukup tenang. Tapi aku tidak sepenuhnya berbohong juga kan? Aku memang capek dan perlu istirahat. Bener banget loh, Ke. Gue rasanya mau mati lihat soal ulangan bio Pak Yono kemarin. Dia kira ngapalin nama latih itu gampang kali ya? Heran gue. Anda percaya? Emang susah sih. Gue cuma dapat 60. Aku mengikuti alur pembicaraan Aneh. Setidaknya dia sudah tidak membicarakan masalah kemarin lagi. Lo bilang cuma. Gue dapat 50 aja udah syukur, Ke. Makanya lo jangan ngitung kancing mulu. Belajar ngerjain pakai feeling kayak gue dong. Jir, sesat lo. Ana melempari tisu bekas yang ada di mejanya. Aneh lo jorok banget. Skip. Aku berjalan pelan ke arah gerbang depan. Sepertinya hari ini memang hari sialku. Oh, tidak cuma hari ini, tapi kemarin dan kemarinnya lagi. Apa dosa yang sudah kulakukannya Tuhan? Setelah diperintah untuk maju mengerjakan soal matematika di papan tulis, aku bahkan tidak tahu bagaimana cara mengerjakannya. Bu Lis menyuruhku duduk di hadapannya sampai akhir pelajaran. Padahal aku 100% yakin, hampir seluruh kelas pasti tidak mengerti soal itu. Sekarang, karena aku tidak membawa handphone, aku tidak bisa memberitahu Mama untuk menjemputku. Bagaimana ini? Tenang, Ke. Semua pasti bisa diatasi. Mungkin aku bisa mencari Aneh untuk meminjam handphonenya sebentar. Atau aku juga bisa menunggu di sini hingga Mama sadar bahwa anak perempuannya ini belum pulang. Dan akhirnya mengambil inisiatif untuk datang ke sekolah. Nah, Ke, apalagi yang kamu takutkan? Suara klakson mobil menyadarkanku dari aktivitas melamunku saat ini. Hel, siapa sih klakson-klakson? Dasar bopong. Pasti baru dikasih mobil tuh. Mobil itu berhenti tepat di depanku. Perlahan kaca yang dilapisi plastik film itu turun, menampakkan sosok pengemudinya. Lo mau tetap berdiri di situ sampai besok atau ikut gue pulang? Lo ngapain di sini? Aku menatapnya tidak percaya. Gue disuruh jemput lo. Lo nggak dikasih tahu sama nyokap lo. Right, handphone gue. Gue nggak bawa handphone. Cepetan masuk. Brian tidak memperdulikanku dan mulai menaikkan kaca mobilnya.
Aku tidak punya pilihan lain. Aku membuka pintu mobil dengan kesal dan duduk di sebelahnya. Aku memang sedang sial. Skip. Ada satu kata yang bisa menggambarkan situasi dalam mobil sekarang. Awkward dan hening. Baiklah, mungkin 2 kata. Di saat-saat seperti inilah aku mengutuk rumahku yang terletak terlalu jauh dari sekolah. Aku mela nafas lalu menyandarkan tubuhku di kursi, mencoba membuat diriku nyaman. Lagi pula aku juga sudah tak bisa melangkah mundur. Jadi kenapa tidak? Aku menatap Brian dari ujung mataku. Sejak tadi tidak ada satupun dari kami yang mulai percakapan. Aku memang tidak ingin mengobrol dengan Brian. Tapi aku bisa mati bosan dalam 10 menit ke depan jika tetap diam seperti ini. Bray, tidak ada jawaban. Aku menatap keluar jendela. Cih, kalau dia tidak dengar, ya sudah. Apa? Hah? Aku menoleh untuk melihat Brian. Tidak mungkin kan aku langsung jawab saja. Siapa tahu dia sedang menelepon. Aku tidak mau membuatku diriku terlihat memalukan. Apanya yang apa? Tanyaku saat kulihat dia sedang tidak memegang handphone, yang artinya dia memang berbicara padaku. Lo tadi manggil gue. Oh, gak jadi, kataku lalu kembali menatap keluar jendela. Awak. Mungkin ide mengobrol dengan Brian tidak terlalu bagus. Dilihat dari bahasa tubuhnya, pasti dia bukan tipe orang yang berbicara banyak. Dia juga jelas bukan tipe pendengar yang baik. Dia terlihat terlalu kaku. Tidak banyak ekspresi yang muncul di wajahnya. Bahkan dia seperti memancarkan aura negatif dari dalam tubuhnya. Oh, poor Brian. Apa dia bahkan punya teman di sekolah? Aku menggelengkan kepalaku dengan dramatis. Tiara. Halo, sweet. Aku lupa kalau aku berada di sebelah Brian. Ya. Hening. Aku tidak tahu apa ini petanda baik atau buruk. Gak jadi. Good. Jadi dia mau balas dendam tentang yang tadi. Hilang sudah moodku untuk mengobrol dengan Brian. Kenapa juga aku mengasihaninya tadi? Terserah kalau aku akan mati bosan. Aku sudah tidak peduli lagi. Aku menengus kesal lalu membuang muka. Aku membuka mataku dengan cepat. Sial, gue di mana? Aku menoleh ke samping dan melihat Brian menggaruk kepalanya. Kupastikan tidak gatal sama sekali. Saat itulah aku tersadar kalau aku masih berada di mobil Brian. Gue ketiduran. Aku mulai membayangkan hal-hal aneh yang mungkin saja aku lakukan saat aku tidur. Sampai kapan kamu mau membiarkan dirimu terlihat bodoh, Ke? Dari semua tempat, kenapa harus ketiduran di mobil Brian? Gue tahu, kalau kursi gue segitu nyamannya, sindir Brian. No need to be right, you prick. Aku menengus kesal dan membenarkan posisi diriku yang berantakan. Jadi, apalagi sekarang, aku melihat ke arah Brian dan mendapati dia sedang menatapku. Tanpa sadar, aku ikut menatap Brian, membiarkan diriku tenggelam dalam mata coklat yang tajam itu. Entah berapa lama kami saling menatap satu sama lain, hingga Brian memutuskan kontak kami sambil berkata, "Kapan lo mau keluar?" Sebagian dari diriku kecewa karena mata itu tidak lagi menatapku, tapi otakku bekerja dengan cepat, memproses apa yang baru saja dikatakannya. Aku melihat ke arah depan dan menyadari bahwa sejak tadi kami berada di depan gerbang rumahku.